Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afrienda. Saya saat ini berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan mengambil program studi yaitu Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan rangkuman dan juga analisis saya mengenai materi pengantar kewirausahaan yang terdapat pada video yang dibuat oleh dosen saya sendiri yaitu Dr. Hanif Al-Qadri. Pada video beliau memaparkan bagaimana kita sebagai wirausaha memiliki pola pikir dan juga bagaimana cara kita mengubah paradigma kita yang dari sebelumnya seperti apa dan menjadi seorang wirausaha. Jadi sebelum saya memulai, saya ingin bercerita sedikit mengapa saya ingin mengambil mata kuliah pengantar kewirausahaan ini. Saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan bukan keluarga kewirausahaan. Maka daripada itu, saya ingin rasanya memiliki pengetahuan mengenai kewirausahaan, dan untungnya pada Universitas Negeri Padang menyediakan sebuah mata kuliah umum yaitu mengenai pengantar kewirausahaan. Jadi langsung saja saya mulai rangkuman saya mengenai pengantar kewirausahaan oleh Dr. Hanif Al-Qadri. Pada video pengantar kewirausahaan ini, beliau mengatakan bahwa wirausaha adalah perjalanan yang membutuhkan kesiapan untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri. Dalam perjalanan ini, seorang wirausahawan harus berani berpikir besar dan melakukan transformasi pola pikir untuk mencapai perubahan yang besar. Mengubah perilaku tidak cukup untuk melakukan perubahan yang besar. Jadi, seperti apakah cara kita untuk melakukan perubahan yang besar, yaitu dengan melakukan perubahan pada pola pikir. Konsep seorang wirausaha. Seorang wirausaha sejati menghindari jalan pintas yang Seorang wirausahawan ialah seorang yang menghindari jalan pintas dan menghadapi tantangan itu sendiri. Mereka memulai sebuah bisnis atau usaha wirausaha mereka dari nol, membangun usaha dengan dedikasi dan kerja keras. Meskipun proses yang sangat sulit, ini adalah langkah penting untuk menuju kesuksesan. Bagi seorang wirausaha, kegagalan adalah bagian dari perjalanan mereka. Mereka memahami bahwa jatuh bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dihadapi dengan tekad untuk bangkit kembali. Ciri-ciri wirausahawan yang kita dapat ambil dari video ini yaitu wirausahawan dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, dan berani mengambil inisiatif. Mereka terus berpikir dan berimajinasi mencari cara untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat, serta mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pada video ini juga Bapak Hanif memberikan pemaparannya mengenai tantangan bagi anak muda dan juga mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Banyak anak muda lebih memilih menjadi pencari kerja daripada menciptakan pekerjaan sendiri. Hal ini disebabkan oleh persaingan kerja yang ketat, kesulitan memulai usaha, juga didukung oleh budaya lingkungan sekitar yang mendukung seseorang atau anak mereka menjadi seorang pegawai atau juga sebagai orang yang digaji seperti itu. Juga terdapat kurangnya pengalaman orang tua dalam wirausaha. Jadi pada mata kuliah, kenapa mata kuliah wirausaha ini harus ada di kampus atau pada universitas? Mata kuliah kewirausahaan pada kampus bertujuan untuk mengubah paradigma mahasiswa dari pola pikir yang ingin serba instan, serba cepat, juga ada jalan pintas, menjadi pola pikir yang menghargai akannya proses. Dengan demikian, mereka lebih siap menjadi pengusaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja. Pada video ini juga memaparkan bagaimana jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Terdapat 3, yaitu saya jelaskan. Yang pertama yaitu necessity entrepreneur, wirausaha yang muncul karena adanya keterpaksaan dengan melihat bagaimana kondisi keluarganya dan kondisi keuangan yang membuat mereka berinisiatif untuk
menjadi wirausaha melalui keterpaksaan akan kondisinya tersebut. Yang kedua yaitu replicative entrepreneur. Pada bagian yang kedua ini adalah contoh wirausaha yang seharusnya tidak kita contoh, karena pada jenis ini wirausaha seorang jenis ini maksud saya itu ialah orang yang dia mengakui dia adalah seorang wirausaha, tetapi dia berwirausaha dengan cara meniru bisnis yang orang lain yang sedang ngetren. Tapi seringkali mereka tidak mempunyai kesiapan akan kewirausahaannya, yang menyebabkan mereka tidak siap mental, tidak siap pola pikir, juga tidak siap pikirannya untuk menghadapi kegagalan nantinya yang membuat mereka akan menjadi jatuh, juga usahanya bisa mati. Yang ketiga yaitu innovative entrepreneur. Yang jenis ketiga ini patutlah kita contoh, karena jenis ini wirausahawan yang selalu kreatif dan juga inovatif dalam melihat peluang, juga menciptakan peluang sesuai dengan kaedahnya inovatif seperti itu. Jadi apa pentingnya pola pikir yang optimis? Sebagai wirausaha harus memiliki pola pikir optimis untuk memulai usaha. Untuk itu kita membutuhkan tiga hal, yaitu yang pertama motivasi yang kuat, kedua mindset yang tepat, yang ketiga tindakan nyata. Dengan prinsip ini usaha yang sukses dan berkelanjutan dapat dibangun. Contoh salah satu contoh seorang wirausahawan maksud saya yang telah saya baca, googling juga mengenai, yaitu Nicholas Kurniawan, seorang pengusaha sukses di bidang perikanan. Nicholas Kurniawan lahir pada tahun 1993 di Jakarta dan memulai perjalanan bisnisnya pada usia yang sangat muda. Nicholas Kurniawan terlahir dari keluarga yang mengalami kesulitan finansial. Kondisi ini memotivasi Nicholas untuk membantu meringankan beban keluarganya. Pada usianya yang 17 tahun, ia mencari peluang usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan modal yang sangat terbatas. Nicholas mencoba berbagai bisnis kecil, namun seringkali mengalami kegagalan. Salah satu titik balik dalam hidupnya adalah ketika ia memutuskan untuk memulai bisnis di bidang ekspor ikan hias. Awalnya, Nicholas tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang bisnis perikanan, tetapi ia belajar dari nol. Dia berani mengambil risiko. Ia memanfaatkan internet untuk memasarkan produknya ke luar negeri, khususnya ke pasar Asia dan Eropa. Dengan kerja keras dan ketekunan, Nicholas berhasil mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 2012. Ia mendirikan perusahaan Banyu Biru yang terfokus pada ekspor ikan hias. Berkat manajemen yang baik dan fokus pada kualitas produk, Banyu Biru terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan eksportir ikan hias terkemuka Indonesia. Jadi pada kisah ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu apa sih beberapa kesimpulan, yaitu kunci kesuksesan dari Nicholas Kurniawan. Yang pertama yaitu keberanian mengambil risiko. Nicholas memulai bisnis di sektor yang tidak terlalu ia pahami, tetapi ia berani mengambil risiko dan juga belajar dari pengalamannya sesuai dengan waktu yang terus berjalan. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Meski menghadapi banyak kegagalan di awal perjalanan bisnisnya, Nicholas tidak pernah menyerah dan terus mencari peluang untuk terus mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Menggunakan internet dan media sosial memasarkan produknya ke pasar internasional yang menjadi kunci kesuksesan industri ekspor. Yang keempat yaitu inovasi dan juga kualitas. Nicholas selalu memastikan bahwa produk yang ia tawarkan memiliki kualitas tinggi sehingga bisa bersaing di pasar internasional. Jadi dari kisah Nicholas Kurniawan ini kita dapat menjadikan sebagai suatu contoh seorang wirausahawan yang memulai bisnisnya dari nol, yang melakukannya dengan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi di usianya masih sangat muda. Dan ia membuktikan bahwa ia bisa, walaupun pada awalnya dia tidak mengerti apapun tentang usahanya tersebut. Jadi pada video
pengantar kewirausahaan oleh Dr. Hanif Al-Qadri ini, saya memberikan kesimpulan yaitu satu, perubahan sebagai kunci. Materi ini menekankan pentingnya kesadaran bahwa perubahan adalah bagian tak terelakkan dari hidup. Untuk sukses sebagai wirausahawan, seseorang harus mampu beradaptasi dan melakukan perubahan, terutama dalam pola pikir, bukan hanya perilaku. Seperti pada awal video yang disampaikan oleh Bapak Hanif itu, jika kita ingin melakukan perubahan yang besar, itu kita harus merubah. Yang pertama itu, yang paling penting adalah pola pikir, bukan hanya perilaku. Yang kedua, menjadi bos bukan menjadi bawahan. Wirausaha adalah tentang menjadi pencipta, bukan hanya pekerja. Ya, maksudnya adalah kita menciptakan peluang kerja bagi orang-orang yang lain. Kita menciptakan lapangan kerja yang berinovasi dan juga kreatif. Mengubah paradigma kita dari job seeker menjadi job creator adalah esensial dari seorang wirausaha. Yang ketiga yaitu perjuangan dan ketekunan. Materi ini juga menggarisbawahi bahwa wirausahawan harus siap melalui proses panjang, menghadapi kegagalan dan tidak mencari jalan pintas. Jalan pintas dianggap sebagai penghindaran dari ujian kehidupan yang penting untuk membentuk ketahanan seorang wirausahawan. Yang keempat yaitu budaya instan dan tantangan. Budaya instan menjadi tantangan besar. Generasi muda seringkali terjebak dalam kenyamanan, kemudahan teknologi, sehingga banyak anak muda sekarang itu terhambat kreativitas dan juga inovasi mereka. Proses instan juga merusak mentalitas bertahan dan belajar dari kesulitan. Kelima, seorang wisatawan penting untuk kreatif dan juga inovatif. Wirausahawan harus terus-menerus berkreasi dan juga berinovasi, baik dalam menciptakan produk baru maupun memperbarui produk yang telah ada agar tetap relevan dan bernilai di pasar. Kreativitas dianggap sebagai elemen inti dari kewirausahaan tentunya. Nah, kewirausahaan dapat kita ambil kesimpulannya sebagai solusi untuk pengangguran. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan lapangan pekerjaan yang terbatas, kewirausahaan menjadi solusi utama untuk mengurangi pengurangan generasi muda, didorong untuk melihat potensi menciptakan pekerjaan sendiri daripada hanya mencari pekerjaan. Seperti hal yang saya katakan tadi, kita sebagai wirausahawan adalah sebagai pembuat lapangan kerja, job creator, bukan sebagai job seeker. Yang ketujuh itu pentingnya pendidikan dan perubahan paradigma. Pendidikan kewirausahaan perlu mengubah pola pikir mahasiswa dari sekedar mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan. Seperti hal yang tadi, pengajaran kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan mutu SDM dengan kreativitas dan daya saing yang tinggi. Yang kedelapan yaitu dari video ini dapat kita ambil itu mengenai pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat dan ekspektasi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pegawai menjadi penghalang bagi generasi muda untuk berwirausaha. Orang tua seringkali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang wirausaha, sehingga cenderung mengarahkan anak-anaknya mereka pada pekerjaan yang dianggap aman, seperti menjadi seorang PNS atau hal-hal lainnya. Jadi materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mendorong mahasiswa untuk merangkul perubahan, mengembangkan kreativitas dan menjadi pelaku usaha yang mandiri, yang tidak hanya bertahan dalam pasar tetapi juga menciptakan nilai-nilai bagi masyarakat. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan saya, rangkuman dan juga analisis saya mengenai video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai pengantar kewirausahaan. Untuk link video akan saya cantumkan pada deskripsi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.